Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Kita pasti pernah mendengar bahwa catur itu 10% adalah strategi dan 90% adalah taktik. Meskipun strategi adalah rencana jangka panjang, tapi taktik adalah serangkaian langkah untuk mendapatkan kemenangan secara cepat, seperti materi atau keunggulan posisi. Oke, dalam video kali ini saya akan menampilkan beberapa taktik utama dengan contoh yang sangat menarik. Mari kita mulai dengan taktik yang cukup umum. Yang pertama adalah Zugzwang. Ya, yang dalam bahasa Jerman berarti giliranmu untuk melangkah dan semua gerakanmu buruk. Ini adalah situasi di mana setiap gerakan yang dilakukan akan memperburuk posisinya secara signifikan dan kadang-kadang bahkan menyebabkan dia kalah dalam permainan. Mari kita lihat, dalam posisi ini giliran putih melangkah dan putih menggeser bentengnya, dan langkah benteng putih ini menempatkan hitam dalam posisi Zugzwang. Satu-satunya langkah hitam langsung kalah karena tidak ada pilihan untuk melewatkan satu langkah. Hitam harus dan dipaksa melangkah dan harus memindahkan rajanya, dan kemudian permainan berakhir. Taktik nomor 2 adalah Zwischenzug, atau dalam bahasa Jerman berarti langkah perantara. Ini adalah taktik catur di mana pemain memasukkan langkah tak terduga di antara langkah yang sepertinya telah diperhitungkan. Mari kita lihat cara kerjanya. Dalam posisi ini kuda putih mengambil pion ini. Di sini hitam tidak memiliki kesempatan memukul kuda ini, tapi dipaksa terlebih dahulu bertukar benteng. Dan sekarang tibalah saatnya langkah perantara atau Zwischenzug tersebut. Alih-alih mengambil benteng tersebut, tapi kuda putih mengambil pion dengan sambil skak, memaksa raja melangkah sambil mengancam kuda. Dan setelah kuda mencapai peta aman, sambil skak raja ke D7, dan akhirnya putih kembali mengambil bentengnya dengan keuntungan 2 pion. Taktik yang ketiga adalah undermining, atau artinya menyingkirkan defender atau back atau salah satu perisai lawan. Ini pada dasarnya melibatkan penyerangan atau menangkap bagian pertahanan untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan, keuntungan materi atau bahkan keuntungan skak mat. Dalam posisi ini putih mengambil kuda hitam ini dengan bentengnya. Ide utamanya adalah menyingkirkan kuda E8 yang melindungi pion G7. Jadi setelah benteng mengambil, only move benteng mengambil, menteri pukul pion G7 dan skakmat. Yang keempat adalah forcing a stalemate, atau memaksa untuk buntu atau draw. Ini merupakan taktik yang dapat digunakan untuk menyelamatkan posisi kita dari kekalahan menjadi draw. Dalam posisi ini putih sudah terlihat kalah material, dan hasil imbang tentu bagus untuk putih. Untuk mencapai ini putih memulai dengan bentengnya ke A7 skak, dan hitam memainkan satu-satunya langkah. Sekarang raja putih tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Oleh karena itu putih memainkan langkah yang terbilang agak licik dengan benteng C7, mengorbankan bentengnya untuk memanfaatkan posisi rajanya yang buntu atau tidak dapat bergerak. Bahkan jika hitam memindahkan bentengnya, putih akan terus mengejarnya dan permainan akan berakhir draw. Taktik yang kelima adalah skak abadi. Oke, cara mencapai hasil imbang dalam posisi kalah, dan itu dengan cara skak mat terus menerus dengan aturan pengulangan 3 kali dengan bangunan yang sama. Skak abadi adalah situasi di mana satu buah catur bisa mengancam raja lawan selamanya. Dalam posisi ini jelas putih kalah material dan menuju jurang kekalahan. Tapi sekarang giliran putih melangkah, dan hasil draw adalah hasil yang terbaik untuk putih. Putih dapat terus melakukan skak
dan tercipta draw karena 3 kali bangunan yang sama. Sebuah hasil yang baik untuk putih, yaitu draw, daripada putih menelan kekalahan. Taktik selanjutnya adalah forking atau garpuan atau serangan ganda. Adalah serangan untuk 2 biji lawan secara bersamaan. Oleh karena itu, forking sering disebut double attack atau serangan ganda. Oke, mari kita lihat. Putih memainkan gajah kali C6 menyerang ke kedua benteng hitam. Contoh lain forking adalah benteng C7 menyerang kuda dan gajah dan memenangkan salah satu. Contoh lain menteri kali G7 skak, raja balik memukul dan kuda ke F5, skak dan garpuan kuda. Atau menteri kali E6 skak, garpuan dengan menteri, raja C3 garpuan dengan raja, garpuan dengan pion. Taktik yang ketujuh adalah pin atau pakuan. Pin dapat terjadi ketika biji lawan berada di tempatnya yang tidak dapat bergerak karena ancaman lawan, karena di belakangnya terdapat raja atau biji catur yang lebih berharga. Dalam posisi ini putih bermain menterinya ke halapan dan sekarang membuat gajah tidak dapat bergerak karena di belakangnya ada raja, dan sekarang putih memenangkan gajah. Yang kedelapan adalah skewer atau tusuk sate. Ini adalah penyerangan terhadap kedua biji lawan yang sebaris atau sediagonal. Ini adalah kebalikan dari posisi taktik pin atau pakuan, di mana biji depan lawan lebih berharga atau lebih vital dari biji belakang. Dalam posisi ini putih memainkan bentengnya ke H3, melakukan skak dan setelahnya menangkap menteri hitam. Berikutnya yang nomor 9 adalah discover attack. Adalah serangan yang terjadi karena satu bagian bergerak sekaligus bagian lain melakukan serangan juga. Ketika gajah pukul pion menyerang benteng dan sekaligus membuka benteng putih menyerang kuda, dan putih akan memenangkan materi. Yang nomor 10 adalah discover check. Adalah melakukan skak sekaligus mengambil biji lawan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam posisi ini benteng putih bergerak ke A3, melakukan skak sekaligus menyerang kuda hitam sehingga putih memenangkan materi. Setelah raja bergerak, putih mendapatkan kuda itu. Taktik yang ke-11 adalah under promotion atau taktik promosi. Adalah melakukan promosi apa saja asalkan menguntungkan. Promosi tidak perlu menjadi menteri, tapi apa saja asal menguntungkan di akhir permainan. Di posisi ini putih melakukan langkah kombinasi brilian. Benteng F8 skak memaksa hitam mengambil dengan benteng. Di sini putih memiliki langkah brilian menteri H7 skak, raja mengambil dan pion makan benteng sambil promosi menjadi kuda. Dan ini adalah yang paling menguntungkan karena melakukan skak sekaligus melakukan garpuan ke menteri, dan putih menang 1 perwira. Setelah raja ke G8, maka kuda pukul menteri. Yang ke-12 adalah pengorbanan menteri. Dalam posisi ini menteri putih sedang dalam ancaman, namun putih mengabaikannya untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Putih memainkan kudanya ke E8 skak, mengorbankan menteri dan memutus koneksi menteri hitam ke gajah hitam. Menteri putih melakukan skak dan memaksa kuda hitam mengambil, dan langkah selanjutnya putih adalah benteng kali F8 skak, sebuah skak mat cantik. Bentuk pengorbanan lainnya adalah pertukaran pengorbanan yang pada dasarnya mengacu pada pengorbanan sementara untuk bertukar perwira untuk mendapatkan keuntungan. Pada posisi ini benteng pukul kuda mengorbankan bentengnya, tapi bersifat sementara. Setelah raja mengambil, maka kuda ke-4 skak dan mendapatkan benteng. Putih menang 1 kuda. Yang ke-14 adalah pengorbanan pengosongan. Jenis pengorbanan lain adalah pengorbanan pengosongan. Seperti namanya,
Ini adalah pengorbanan yang mengosongkan ruang. Bayangkan kita sedang berada di tengah-tengah pertandingan catur yang sulit. Kita perhatikan bahwa kita dapat melakukan pemukulan atau melakukan skak, tapi sayangnya proses ini terhalang buah catur kita sendiri. Disitulah ide pengorbanan pengosongan muncul. Kita mengorbankan bagian kita sendiri untuk membersihkan baris atau diagonal untuk memulai serangan. Berikut contohnya. Dalam posisi ini, putih memainkan bentengnya ke F8, skak. Ide penting di balik langkah ini adalah untuk membersihkan diagonal panjang ini dengan mengosongkan bentengnya. Setelah benteng pukul benteng, putih dapat menggunakan diagonal ini untuk menyerang dan menyelesaikan permainan dengan urutan langkah yang dipaksakan. Yang ke-15 adalah mengekspos biji lawan yang menggantung. Oke, sekarang taktik berikutnya yang akan kita tunjukkan adalah mengekspos biji gantung. Perwira gantung adalah biji yang tidak dapat dipertahankan. Dalam game ini, kedua kuda baik hitam maupun putih sama-sama posisinya menggantung atau dibiarkan diserang. Namun putih dapat memainkan kombinasi dua langkah yang brilian. Pertama, putih memaksa gajah hitam bergerak ke peta yang tidak terlindungi. Dan akhirnya setelah kuda C2, kedua perwira hitam dalam posisi tergantung alias sama-sama terancam. Hitam tidak dapat mempertahankan keduanya dalam satu gerakan, dan akhirnya hitam akan kehilangan materi dan kalah satu perwira. Berikutnya adalah taktik kincir angin. Ini adalah taktik langka di mana skak yang dilakukan berulang kali dan memungkinkan satu bagian mengamuk dan menghantam serta menangkap beberapa biji-biji musuh. Mari kita lihat. Dalam game ini, putih pertama kali mengorbankan menterinya, tapi melakukan serangan ke pion G7. Tapi benteng ini kemudian melakukan langkah disertai skak yang semua dipaksakan dan tidak dapat dihindari oleh hitam. Dan akhirnya gerakan yang mirip kincir angin ini ganti menangkap menteri lawan. Yang ke-17 adalah gangguan. Dalam catur, gangguan terjadi ketika antara biji yang diserang dan pembela ditutup dengan menyisipkan biji kita. Dalam game ini, kedua benteng ini sedang terkoneksi berkaitan, dan sekarang putih melangkah kuda ke C6 sambil melakukan skak. Kuda ini melakukan gangguan koneksi kedua benteng hitam. Apapun gerakan hitam, putih akan mendapatkan keuntungan materi. Yang ke-18 adalah overloading atau kelebihan beban. Seperti namanya, overloading adalah saat salah satu bagian ditugaskan untuk melindungi banyak bagian atau kotak atau ancaman pada saat yang bersamaan. Ketika ini terjadi, maka ini dinamakan kelebihan beban atau terlalu banyak pekerjaan. Mari kita pahami dari contoh posisi ini. Kita dapat mengalihkan perhatian dari bagian yang kelebihan beban. Jika kita analisa, gajah ini melakukan dua tugas, mencegah ancaman skakmat ini dan melindungi pion B7. Karena gajah ini kelebihan beban, putih dapat memanfaatkan dengan menangkap pion ini. Hitam tidak bisa mengambil gajah ini karena dapat skakmat di F5, dan hitam akan kehilangan banyak. Yang ke-19 adalah deflection atau pengalihan. Taktik selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah deflection atau pengalihan atau pembelokan. Idenya di sini adalah untuk mengusir biji lawan dari peta penting. Dalam posisi ini, misalnya kita lihat bahwa Raja Hitam sedang mempertahankan benteng ini. Jadi, dapatkah kita menemukan bagaimana caranya? Ya, putih dapat dengan mudah memainkan gajah kali 7 skak dan membelokkan atau mengalihkan paksa raja ini. Dan setelah raja menangkap, putih dapat menangkap benteng dan mendapatkan keuntungan material.
Yang ke-20 adalah umpan. Sekarang mari kita lihat taktik umpan. Ini adalah taktik di mana kita membuat jebakan untuk lawan. Umpan berkaitan dengan deflection. Dalam deflection, kita memaksa lawan menjauh dari peta tertentu. Sedangkan dalam umpan, kita memaksanya untuk memudahkan bijinya ke peta tertentu, yaitu peta di mana kita menyebutnya peta beracun. Dalam game ini, hitam benar-benar mendominasi. Satu langkah lagi, putih akan mat. Bisakah kita memikirkan cara agar putih memenangkan game ini? Lihat, putih bisa melakukan skak, tapi raja hitam bisa lolos. Seandainya raja hitam ini di sini, tentu akan skak mat. Berpikir pada baris ini, kita tentu membawa raja hitam ke peta F8 yang beracun ini. Bagaimana caranya? Ya, menteri ke F8 skak. Bila raja berpindah, tentu akan skak mat di G7. Atau jika raja mengambilnya, maka benteng C8 skak mat. Yang ke-21 adalah serangan sinar X. Oke, sekarang mari kita lihat taktik yang disebut serangan sinar X. Serangan sinar X adalah serangan tidak langsung pada biji lawan atau pertahanan secara tidak langsung. Untuk memahaminya, mari kita lihat game ini. Di sini putih memainkan menteri G8 skak. Meskipun tidak ada pembela langsung untuk menteri ini, tapi secara tidak langsung ini akan membentuk sebuah serangan yang tidak langsung yang disebut serangan sinar X. Karena skak, raja hitam tidak dapat bergerak dan memaksa benteng hitam mengambil, dan pada akhirnya benteng putih mengambilnya dan skak mat. Yang ke-22 adalah menjebak biji lawan. Biji yang terperangkap adalah biji yang menemukan dirinya sendiri tanpa gerakan sama sekali, atau tidak memiliki peta aman untuk melangkah. Dalam posisi ini, putih menyadari bahwa kuda hitam E5 berpotensi terjebak jika kuda B6 dapat dihilangkan dari melindungi peta C4. Jadi langkah pertama, putih harus mematikan kuda B6 ini dengan gajahnya. Dan setelah hitam merebut kembali, putih menyerang kuda hitam satunya dengan F4, dan kuda hitam ini hilang karena tidak memiliki peta aman. Taktik nomor 23 adalah back rank mat. Ini dapat terjadi jika raja musuh terjebak atau mati di baris terakhir karena daya geraknya yang terbatas karena pasukannya sendiri. Berikut contohnya. Pertama, putih mengambil gajah, lalu hitam menangkap kembali, dan akhirnya benteng pukul benteng. Skak mat di baris belakang karena pion hitam menghalangi raja untuk melarikan diri. Berikutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah benteng kali G3. Apabila gajah kali G3, maka kuda ke F3, gajah kali H2, dan G4 skak mat. Atau apabila hitam memainkan rajanya ke H4, maka benteng ke H3 skak mat. Atau apabila hitam memainkan gajah kali E1, maka benteng ke H3 skak, gajah menutup, dan G4 skak mat. Dan berikutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.